Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ini buat tayang tanggal 18 Februari 2023 ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, amin. Semoga tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, yang prima, yang rezekinya berkah melimpah, yang dimudahkan segala urusan baiknya, dan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Selalu semangat untuk hari ini ya teman-teman. Sabtu biasanya waktunya buat kalian yang lagi biasanya kerjanya tuh dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu sudah mulai hari libur. Tapi kalau bagi saya ini justru hari kerja. Ini Mas Tulus kerjanya kan mungkin agak siang, jadi pagi masih bisa bikin video dulu. Kenapa nggak live aja Mas Tulus? Karena kalau live itu durasinya bisa lebih lama ya. Durasi live saya itu kalau buat taping kayak gini atau buat direkam dulu bisa buat 2 video, makanya lebih efisien sampai buat hari Minggu biar sama-sama aman ya, gitu ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga segera Allah berikan jalan rezeki sehingga bisa cepat lunas hutangnya, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang lagi liburan selamat sampai tujuan, berangkat sampai pulang lagi. Untuk yang lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga doang, enggak Mas Tulus, aku di rumah aja menikmati suasana libur, mumpung libur isi tenaga lagi ngumpul sama anak istri di rumah. Oke, selamat berlibur-libur aja. Nah, buat yang kerjanya itu on time terus, ora ono istirahat, ora apa-apa, sing semangat. Kalau kayak pedagang-pedagang di pasar itu biasanya justru Sabtu Minggu hari ramenya ya teman-teman, berarti nggak ada liburnya. Apapun pekerjaannya, yo petani, yo nelayan, yo tukang ojek, sing dagang, sing artis, sopo wae siapapun itu, semoga terlalu Allah berikan kelancaran ya, amin. Jangan lupa semangat, ucapkan alhamdulillah dibarengi dengan innalillah. Kalau lagi dikasih ujian sama Allah, sabar ora popo. Soalnya kita kalau dalam kondisi kita sulit, belum tentu ada yang nggak lebih sulit dari kita. Masih banyak yang di bawah kita lebih sulit ya. Harus selalu semangat. Mas Tulus baik-baik saja. Saya baik-baik saja raganya. Tapi kalau soal yang lain ada beberapa segi yang jujur saya sedang dalam kondisi tidak baik, tapi saya berusaha terlihat baik. Biar apa? Biar teman-teman juga yang di rumah semangat. Biar semuanya juga kelihatan baik-baik saja. Harus selalu semangat ya. Mas Tim mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Sampai hari ini di hari Jumat, Mas Tulus kaget aku kaget, aku pikir malu sih, soalnya aku lagi mesen sesuatu sama beliau. Kalau lewat aku lagi syuting, wah gawat. Ditaruh situ bisa dimakan ayam kucing.
Pesanan aku soalnya makanan ya. Sampai hari ini di hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sedekah nasi box kita masih di jumlah yang sama di 3,3 ya, 3,3. Ada kiriman dari Malaysia tetapi sampai detik ini belum masuk, berarti belum Mas Tulus akumulasikan. Nanti kalau misalnya sudah masuk, Mas Tulus akan akumulasikan jumlahnya jadi berapa. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu kegiatan baik kita, ayo please Mas Tulus minta support dan bantuannya dengan cara klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 buat satu nasi box ya, maksimalnya unlimited. Silahkan langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Rp12.000 saja maksimalnya unlimited, langsung ke situ. Kemudian buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, Mas Tulus ucapkan lagi, teman-teman bisa request ataupun kirim alamat pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857541118 yang di kolom deskripsi. To the point ya. Nah, saya pesen to the point. Bener gak sih bahasa Inggris gue? Pokoknya yuk langsung ngomong baik intinya gitu ya. Sebutkan nama, pesannya berapa, alamat lengkap, nomor HP dan juga nama penerimanya. Oke, langsung sebutkan jumlahnya. Setelah Mas Tulus kirim, nanti Mas Tulus akan kabari lagi. Matur sembah nuwun ya, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak yang sudah transfer buat nasi box, sudah nyawer-nyawer, matur sembah nuwun, sudah beli minyak bidara juga terima kasih banyak. Semoga minyaknya manfaat dan semoga Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke saya, ke Mas Tulus untuk nasi box, untuk nyawer dan lain sebagainya. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan semua yang bersedekah ke saya, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Jangan lupa untuk selalu semangat ya teman-teman ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi, minta sedekah ikhlasnya dengan tidak meskip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip, tapi seikhlasnya. Kalau di-skip juga nggak apa-apa kok ya. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Dan teman-teman yang mau ngasih gift ke Mas Tulus secara off live ataupun live, bisa memanfaatkan fitur super thanks yang ada di sini ya teman-teman. Kalau nggak ada tinggal digeser-geser, nanti ada tombol terima kasih. Nanti ada media pembayarannya apa aja. Bisa teman-teman kirimkan uang elektronik, bisa juga stiker ya. Silahkan dipilih-pilih saja. Matur sembah nuwun pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke. Apa yang mau dibahas Mas Tulus hari ini? Nah teman-teman, aku tuh kan beberapa kali nyeletuk terkait dengan dana amanah ya. Dana amanah dan juga harta karun segala macam yang pernah saya sebutkan atau saya celetukan pas lagi live. Nah ini Mas Tulus pengen ngasih sedikit bukan edukasi lah ya. Maksudnya bukan Mas Tulus ngajari, tapi kita sama-sama di sini menelaah, sama-sama kita wedar, sama-sama kita coba buka. Sebetulnya dana amanah itu ada apa enggak sih? Terus betul enggak sih kita itu bisa kebagian dana amanah itu ya teman-teman. Nah makanya saya pengen ngebahas soal ini sebentar. Keripik Mama Ita itu ya, dikirimin keripik sama Mama Ita. Lah kok ngerti-ngerti ki aku tangi garek res-resane to rek. Tak pangan res-resane tok yo marah garai watu. Lah jareku Pak Marsam ki bareng ngromet. Tapi panggah enak sing kacang yo Kang timbang sing karo kacang ijo. Dikirimin Mama satu toples yang kecil itu teman-teman. Ya Allah lah kok isuke wis entek. Mas Wardi itu sama kayak almarhum bapakku. Kalau malam sukanya melek, ya nanti ngopi, nanti ngemil. Jadi Mas Tulus itu kenapa kok masaknya harus standby? Paling nggak ada nasi, ada lauk. Karena dia itu jarang makan siang. Tapi nanti kalau malam, walah opo-opo dipangan. Wong peyek saka mama bentek. Aku keturahan res-resan iki lho sampai wis karek nang gulu. Nyantol. Wis jan anake Mama Ita jan gumun aku terakhir. Dicelatu tapi dihabisin, katanya enak yang kacang ya Kang daripada kacang hijau, tapi dimakan sampai habis. Kakaknya kebagian res-resan aja. Oh iya teman-teman yang masih punya produk UMKM, misalnya lagi punya usaha, kalau ndak keberatan pengen Mas Tulus bantu, silahkan produknya dikirimkan ke Mas Tulus ya. Nanti Mas Tulus review, terus ada Instagram dan lain sebagainya. Nanti bisa Mas Tulus sebutkan ya, semoga membantu, semoga ya. Kalau tertarik bisa langsung DM ke @bigtulus_official. Nanti Mas Tulus kirim alamat dan prosedurnya seperti apa. Oh ya sekali lagi kalau ada yang mengatasnamakan Mas Tulus, endorse segala
segala macam ojo gelem karena semuanya free, nggak ada bayaran. Modalin jenengan ya cuman modal ngirim ngirim sampel produknya jenengan tok ya, produk sama ongkos kirim. Selebihnya saya nggak minta uang apapun. Karena kalau banyak yang bilang, Mas Tulus saya mau kirim onde-onde, saya mau kirim ini, tagihannya berapa ya? Karena jujur saya belum pernah endorse kayak gitu dengan arti ada nilai rupiahnya berapa gitu. Saya nggak pernah ada rate-nya. Jadi kalau ada yang sampai dihasut, ada yang bilang jangan percaya karena Mas Tulus nggak buka itu. Oke. Nah, astagfirullahaladzim. Beberapa kali aku tuh kalau ngebahas dana amanah itu kenapa bisa sampai setengah emosional, setengah aduh ada tukang air lagi, aku lagi syuting. Airku lagi habis. Setengah emosional, sedikit lebih keras menyampaikan dana amanah ini. Kenapa teman-teman? Aku punya beberapa temanku ya, aku punya beberapa teman yang memang sedikit berhalusinasi dengan yang namanya dana amanah, juga dengan yang namanya harta karun di Nusantara. Dan mereka beberapa kali curhat sama aku udah sampai pergi ke Sumatera, aku sampai pergi ke Padang, sampai ke sini ke situ. Ngapain katanya? Aku ngelakuin ritual sesuai dengan pimpinanku. Katanya di sini ada emas, katanya di sini ada harta karun ya teman-teman ya. Dan bahkan teman-temanku yang di kampungku tuh namanya daerahnya kalau tidak salah Sungai Sibur, di daerah Sumatera sana, ternyata masih banyak beberapa emas-emas peninggalan dari kerajaan Sriwijaya konon katanya. Beberapa kali memang aku masih menemui orang-orang seperti itu. Dan bahkan temanku ini ada 2 orang yang terakhir itu setelah aku bilang stop, itu tuh nggak akan bikin kamu kaya gitu loh. Jadi dia itu memiliki komunitas, teman-teman. Orang-orang seperti ini punya komunitas. Biasanya ada komunitasnya, nanti ada ketuanya. Dia itu adalah seorang biasanya ustadz atau dukun yang katanya bisa melihat ini itu. Kemudian mereka tuh ritual segala macam, puasa mutih lah, puasa inilah, ritual A, ritual B. Kemudian katanya datang ke tempat itu untuk apa? Untuk narik harta karun yang ada di situ. Masih banyak beberapa dana-dana seperti ini yang dalam tanda kutip terselubung di antara opini-opini masyarakat yang salah sebetulnya. Nah ini makanya aku itu iso ngene iki ngopo, temanku tuh udah habis-habisan teman-teman. Temanku itu dari kaya, dari kerja, keluar kerja, kemudian sampai saiki setengah stres, setengah gila. Jujur, aku ngomong apa adanya. Temanku setengah gila, karena apa? Harta yang sudah dikumpulkan dari kerja puluhan tahun hilang, hanya gara-gara dia apa? Gara-gara dia mau ngejar harta karun itu. Dan itu sudah dari tahun 2000, zaman aku Bintang Pantura 2 itu 2015. Dia sudah mulai curhat, Tulus kamu nggak mau ikut aku aja, daripada jadi artis tuh nggak ini tahu artis, apalagi kamu gendut jelek gitu-gitu dulu kata-katanya. Dan jujur karena aku tipe kalau orang yang realistis, kalau bagi aku ya kalau aku mau dapat uang ya aku harus kerja. Gak ada ceritanya dapat uang dari makhluk gaib, dari harta karun segala macam. Menurut aku seperti itu, dari dulu sudah realistis. Dan sekarang beliaunya sudah begini aja kerjaannya. Kalau bininya udah WA nih, duh temen lu liatin dah, udah begini dong. Kadang saya masih komunikasi dengan beliaunya, tetapi saya jarang main karena lokasinya jauh. Lokasi rumah beliau tidak di Jakarta atau di Lampung sana. Teman sekolah SD-nya Mas Tulus, dan itu tuh sudah jadi jadi bahan pergunjingan juga di keluarga. Katanya dia ngelmu lah, katanya ngejar pesugihan segala macam, bahasanya seperti itu. Itulah kenapa aku tuh tegas banget kalau ngebahas itu. Nah, Mas Tulus pengen tadi prolognya sedikit, maaf ya terlalu panjang. Sedikit tapi terlalu panjang Pieto. Maksudnya ada prolog sedikit, ada kata pengantar sedikit biar teman-teman tuh tahu kenapa saya tuh emosional banget kalau menyampaikan itu. Hal pertama yang teman-teman tanyakan sebetulnya dana amanah itu ada atau tidak. Nah, teman-teman, satu hal yang harus kita tahu ya, sekali lagi, rezeki, jodoh, maut itu di tangan Allah. Ya, terus dana amanah ini ada atau tidak? Saya dengan tegas saya jawab tidak ada dana amanah itu. Bagi saya ya, yang tidak suka silakan keluar, jangan tonton videonya. Oke, versi saya dana amanah itu tidak ada. Beda dengan harta karun dari leluhur kita atau harta karun dari masa lalu. Kalau saya dalam arti di sini bukan hanya meyakini, saya pernah di satu posisi, saya nggak perlu sebutkan nama tempatnya, tempat wisata teman-teman, tempat wisata yang saya itu sedang dalam kondisi ya sorry, saya kan kalau di tempat wisata yang kealam-alaman gitu atau emang alam beneran, atau setidaknya itu hutan yang kemudian dibenerin jadi tempat wisata gitu-gitu kan, saya kadang-kadang
matanya suka aneh-aneh yang saya lihat ya. Apalagi di situ dulu pernah ada kerajaan segala macam. Saya pernah datang di satu posisi, saya melihat banyak sekali harta karun di tempat itu, di tempat wisata itu. Tapi sayangnya saya nggak bisa menyebutkan itu. Dan di sini saya tidak hanya terilhami dari cerita orang, tetapi saya beberapa kali datang ke tempat wisata, ke salah satu candi beberapa kali, dan memang di situ ada beberapa titik yang memang aku lihat memang ada. Tetapi sekali lagi itu kalau dikatakan ada, bagi saya ada, untuk harta karun ada. Tapi kalau dana amanah, jujur ini tidak ada. Menurut saya tidak ada. Dana amanah yang disimpan di luar negeri, disimpan di sana, nanti akan diambil buat negara, nanti akan diambil buat bisa kita manfaatkan, bisa kita pinjam, dananya triliun segala macam. Ya, ini teman-teman, satu, bagi saya itu tidak ada. Sekali lagi versi saya, bagi saya dana amanah itu tidak ada. Tapi kalau untuk harta karun itu ada. Saya tidak terilhami dari cerita orang masa lalu ya, saya pernah melihat sendiri. Nah, yang paling riskan, yang paling bikin orang terlena ya, yang paling gampang bikin orang terlena itu kalau orang ini susah kerja, malas kerja, otaknya hanya mau dapat uang tapi nggak mau capek ya, atau memang otaknya pendek, dalam tanda kutip, maaf saya menyebut otak, tapi pikiran kita tuh pendek. Mereka akan berpikir yang tidak-tidak, seakan-akan dana amanah ini sangat bisa dimanfaatkan orang loh teman-teman ya. Yang pertama bukan buat kebaikan, justru buat keburukan. Di mana-mana banyak orang tertipu gara-gara dana amanah. Ya, dana amanah melipat gandakan uang dari dukun A, Ustadz B, Kiai I, Kiai A, segala macam. Ini banyak banget orang yang sudah tertipu dengan kondisi ini. Jadi dana amanah ini sebetulnya kalau bagi saya, kalau menurut saya, hanya isapan jempol yang merebak ke seluruh Nusantara, ke seluruh dunia, dan banyak orang yang terhasut dengan itu. Sorry kenapa saya bilang seluruh dunia, karena saya punya teman yang di Jerman ya. Saya punya teman dulu MC di Jakarta, sama-sama MC, sekarang tinggal di Jerman dengan keluarganya, dan beliau juga mengatakan di Jerman juga ada desas-desus kayak gitu. Cuman kalau bedanya, kalau kita kan bahasanya dana amanah ya, kalau dia katanya dana apa sih, dana perang gitu loh, dana perang yang disembunyikan nanti dipakai pas sudah perang besar, istilahnya seperti itu dari yang disampaikan teman gue di Jerman. Aku juga tidak tahu benar atau tidak, tetapi kalau secara pandangan aku sendiri, dana amanah ini bagi saya tidak ada. Kalau toh ada, sebetulnya siapa yang bisa manfaatkan? Teman-teman tahu ya, ada empire ini, empire Jawa, empire Lampung, empire segala macam, mengaku dia adalah keturunan ini, keturunan itu, mengaku dia adalah menyimpan uang ini, uang itu, uangnya bisa digunakan buat ini, buat itu. Aduh, ini nih sangat besar kemungkinan dimanfaatkan untuk keburukan, untuk nipu, untuk ngasut orang yang pemalas dalam bekerja. Maaf sekali lagi, kalau tersinggung saya minta maaf. Tapi memang ini diasumsikan memang akan mengarah ke orang-orang yang mudah tertipu. Nanti akan tertipu dengan ini. Kalau toh memang ada, ya, kalau toh memang dana amanah itu ada, apakah segampang itu akan jatuh ke tangan kita gara-gara kita ikut organisasi itu? Ayo, ya, apa pikiran kita sudah sama dengan orang yang tidak punya nalar? Berarti apa bedanya kita dengan, maaf, yang apa, ODCG, ODGC? Bedanya apa sama kita? Kalau kita, pikiran kita tidak nalar. Fix yang harus kita pikirkan adalah ketika kita pengen kerja, ketika kita pengen punya uang, ketika kita pengen memiliki sesuatu, ya harus kerja. Nyopet aja, ngerampok aja butuh tenaga. Ya, mencuri, maaf, jadi seorang PSK untuk mendapatkan uang haram yang dia dapatkan, yang bagi kita haram itu, apakah mereka tidak mengeluarkan tenaga? Ada barang yang direndahkan loh mereka, harga dirinya dijual, ada yang ditebus. Ya, kalau dana amanah ini, kalau misalnya ini ada di seluruh Nusantara atau di dunia, diasuh sama satu orang, disimpan, nanti bisa diambil kapan aja buat bayar utang negara, kemudian bisa buat kita kebagian segala macam. Itu hoak, teman-teman. Jadi hati-hati. Ya, ini sangat-sangat bisa dimungkinkan menjadi modus penipuan. Sangat mungkin, 99% loh ya. 99% dana amanah itu sangat bisa dimanfaatkan buat nipu atau buat memperalat orang yang dalam tanda kutip orang-orang seperti ini. Contohnya teman-teman sudah punya utang banyak, sudah stres memikirkan keuangan, pasti mereka akan terjebak dengan itu, dari pesugihan ke situ. Aku lebih realistis pesugihan malahan daripada dana amanah. Jujur, aku lebih realistis, di kepalaku itu lebih realistis dan pesugihan daripada dana amanah dalam tanda kutipnya, ya. Lebih realistis kamu perampok, maling, PSK sekalian. Itu lebih realistis karena kamu bekerja. Kamu tuh tahu jelas-jelas kamu kerja, kamu dibayar. Walaupun dalam tanda kutip itu bukan sesuatu yang kita ambil gitu loh.
ambil garis tengahnya ya, jangan nyari kesalahan saya. Hanya saya menyampaikan, dipotong pendapatnya, terus disimak, dikomplain. Jangan kayak gitu, disimak terus apa yang saya sampaikan, disimak secara detail. Ya, lebih baik kita itu yang ibarat kata intinya adalah mereka yang mau berusaha untuk mendapatkan rezeki. Itu lebih penting. Ya teman-teman, sangat harus tingkatkan kehati-hatian terkait dengan dana amanah ini, sangat-sangat mungkin untuk ditipu teman-teman. Penipuan atas nama dana amanah ini sudah bukan isapan jempol, sudah ada di beberapa provinsi, sudah ditemukan berkali-kali, sudah diadili, masih ada nongol lagi. Karena apa? Pemikiran kita yang masih banyak yang terlalu pendek. Mikirnya terlalu pendek. Itu untuk dana amanah. Saya tidak percaya ada dana amanah itu. Itu versi saya, ya. Tapi beda halnya dengan yang namanya harta karun. Harta karun Nusantara. Kalau saya meyakini itu ada karena jujur saya pernah melihat. Tetapi sekali lagi nanti kita akan ambil garis besarnya. Dana amanah dan harta karun itu apakah bisa kita miliki? Nanti kita akan cari tahu garis tengahnya ya. Kita akan cari tahu garis tengahnya. Kemudian yang pertama jawaban saya dengan jelas saya jawab bahwa dana amanah itu tidak ada. Ya, dana amanah itu tidak ada. Kalau toh ada, mungkin dana amanah dalam tanda kutip yang sudah disiapkan untuk wilayah tertentu, misalnya daerah ini, daerah itu, dan itu pun juga tidak bisa dimanfaatkan sama sebagian orang. Ada orang-orang tertentu yang memang sudah pada dasarnya mereka sudah mengasuh itu atau ngurus itu. Kalau toh ada, ya kalau toh ada. Jadi hati-hati. Kalau misalnya nemu komunitas ini kenal dengan ini, perang inilah dunia 1, perang dunia 3, ngaku kenal dengan ini dengan itu, terus mereka seakan-akan terikat dengan organisasi ini. Hati-hati. Hati-hati, saya tidak menyalahkan dengan berorganisasi silahkan, tetapi kalau sudah mengarah ke sesuatu yang tidak nalar dengan otak kita atau dengan saraf kita, harus mundur, hati-hati. Ya, kalau tidak mau terjebak. Sudah banyak yang mengaku raja, yang mengaku keturunan ini, keturunan semuanya kebongkar semua. Ya, intinya becek ke titik Allah ketoro. Kalau kamu benar ya kamu pasti akan dapat jalan yang baik. Tapi kalau kamu salah, ya mau gimana caranya Allah akan buka kesalahan itu. Gak enek kok barang elek gak awet ora ono. Barang elek pasti tambah cepat rusak, cepat kebongkar, cepat ketahuan. Busuk itu nggak akan mungkin nggak kecium baunya. Ya, jadi harus hati-hati teman-temanku yang saat ini sedang berjaga-jaga, sudah mulai terlena dengan dana amanah lah, kita terlalu nyantai dalam hidup. Nanti hidup kita manusia itu kadar hidupnya paling cepat di Indonesia ini sudah saya lihat hasil surveinya sekarang untuk akhir zaman ini sudah mencapai hanya di 60 loh teman-teman, 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sudah tua, sekarang umur kita 30 tahun, kita mikirin dana amanah, wah terus malas kerja, malas usaha, kerjaanmu cuma bakar menyan, ya, buat nyari harta karun masa lalu, buat fokus ke dana amanah yang katanya akan turun hanya dalam tanda kutip katanya, ya. Nanti waktumu habis cuma buat apa? Ibadah kurang, ya, keyakinan kamu ke keyakinan yang salah. Tahu-tahu dipundut sama Allah, apa nggak rugi dua-duanya? Akhirat nggak dapet, donyo dana amanahmu itu tadi nggak dapet. Ya ayo sama-sama kita belajar. Intinya kalau mau dapet uang yo kerja. Yes, I know, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang sayang. Ya, apakah kita meninggal tuh nggak butuh uang? Yo panggah butuh duit rek. Ya. Harus hati-hati. Jadi duit itu dari kita hidup sakit sampai meninggal butuh uang. Kita butuh, tetapi jangan tuhankan uang. Sekali lagi, konteks dari saya menyampaikan apa-apa butuh uang ini adalah dalam tanda kutip konteks untuk menghindari kamu malas bekerja. Kalau kamu mau makan A, pengen beli ini, pengen ngerasain itu, ya kamu harus kerja. Simpelnya seperti itu. Oke. Lalu dengan harta karun masa lalu. Kalau toh Mas Tulus meyakini itu ada, apakah itu bisa dimanfaatkan suatu ketika ada beberapa selentingan yang masuk ke saya terkait dengan harta karun masa lalu ini nanti akan bisa digunakan sebagai manfaat untuk membayar hutang negara dan lain sebagainya. Entah iya atau tidak selentingan itu atau gosip-gosip itu fakta atau tidak, bagi saya memang yang saya tahu adalah harta karun ini memang disimpan atau dipersiapkan untuk sesuatu yang baik. Suatu kebaikan yang pasti untuk Nusantara, yang pasti untuk negara kita tercinta. Kalau toh yang berhak menggunakan ya mereka yang sudah digariskan
Nah, ini harus belajar juga. Mentang-mentang kita bisa, oh aku guruku jenenge Tulus Rianto, dukun sakti, song ramal segala macam istilahnya nanti pandanganmu begitu, ya. Terus kamu seakan-akan bisa ini, nanti bisa narik harta, ternyata ini. Ya kebetulan saya ini ada garis bisa ngambil harta karun itu, ada garis saya bisa dapat, orang lain yang dengar kemudian ikut-ikutan ke saya, seakan-akan saya bisa narik. Pasti ada batasnya. Ya, nggak ada yang bisa kita ambil kalau itu bukan hak kita. Tapi kalau itu sudah hak kita, nggak usah capek-capek kita ambil juga dikasih sama Allah ke kita. Allah bisa ngasih jalur rezeki 1.000, tapi Allah juga bisa ngambil dengan 1.000 cara juga. Ya teman-teman, jadi kalau toh misalnya jenengan kenal si A pernah dapat ini gara-gara dikasih mimpi, ya itu sudah jatahnya dia, sudah jalurnya dia. Nah kita belum tentu seberuntung dia gitu loh. Ada orang, ada ustadz, ada dukun, ada kiai atau siapapun itu yang katanya bisa narik harta, bisa narik keris segala macam. Ya kalau emang dia bisa ngelakuin itu harusnya dia kaya raya. Rumahnya dibuat dari emas. Apakah mereka semua melakukan itu? Tidak, karena mereka juga tetap membuka tarif. Mereka minta mau ngerjain orang, mau guna-guna orang, mau pelet orang, pengasihan, mereka buka tarif, jual jimat segala macam. Kalau emang dia bisa narik harta karun, ya udah suruh narik harta karun aja. Itu kenapa? Teman-teman harus sadar dengan cara itu. Karena itu tuh nggak mungkin kalau bukan haknya. Dana amanah tidak ada, harta karun ada, kalau yang saya yakini ada. Tetapi itu juga nanti fungsinya untuk sesuatu yang baik, yang pasti untuk yang baik. Entah untuk negara atau tidak, kalau saya tidak bisa menjawab itu. Yang pasti tujuan harta karun di masa lalu, baik dari kerajaan di masa lalu, sudah pasti ada di mana-mana, banyak sekali di Nusantara ini. Tetapi kalau memang itu bukan haknya orang, ada yang pindah ke alam, ada yang, ya benar-benar ya, dijaga malahan. Jadi gini teman-teman, ada yang memang masih tertimbun di tanah tanpa dalam tanda kutip mereka pindah ke alam gaib, ada yang katanya pindah ke alam gaib. Katanya loh ya, saya juga tidak meyakini itu. Jadi malah dijaga harta itu karena memang ada beberapa orang-orang dulu yang sakti-sakti itu katanya, kalau kata Simbaku juga pernah bilang ada yang disimpan kemudian dijaga dengan makhluk gaib segala macam supaya tidak bisa diambil orang yang bukan haknya. Suatu ketika entah garis keturunan saya, entah garis keturunan siapa, ada yang bisa memanfaatkan itu karena sudah haknya. Hak ini dari mana? Kadang-kadang ada jalur keturunannya toh, kita yang nggak tahu, tahu-tahu pas dan dia kebetulan kebagian. Nah ini hal-hal yang harus kita waspadai teman-teman. Mas Tulus dianggap orang sakti terus bisa nemuin harta karun, terus ternyata jadi kaya raya, terus bilang sama kita bahwa oh si Tulus pernah menemukan ini, makanya aku ikutan si Tulus sekarang biar dapat harta, seakan-akan seperti itu. Apakah kamu akan seberuntung Tulus? Belum tentu. Ya teman-teman ya, mungkin aku punya garis untuk itu. Ini hanya perumpamaan. Ojo terus mikir sing ora-ora. Lek ngono biyen Mas Tulus ya ora susah rek. Tenan. Aku terkadang jujur ya, yang Lukito itu menggunakan beberapa ornamen di kepala dan juga di semacam liontin di dadanya yang saya bilang yang buat aku apa secuil uang benggol. Yang kalau bilangnya uang benggol kan ya, sebuletan itu kalau kalau di aku lihatnya mungkin ada 1/4 kilo ya teman-teman ya. Lah lek saiki ya wis jutaan kuwi, sudah ratusan juta. Aku sempet bilang kalau memang buat kayak itu yang bener laut itu tekmu ya ora iso. Nah kan gitu. Jadi saya sendiri ketika saya bisa melihat itu pun secara manusiawi, ya Allah coba lentuk siji we lumayan kayak kena tuku mobil, kena tuku omah ben ra banjir omahku. Secara pribadi, secara manusiawi saya juga merasa seperti itu. Munafik kalau saya bilang enggak, tapi kesadaran saya menyadarkan lagi, kesadaran saya jadi pengetahuan saya jadi kayak bahan pembelajaran juga. Oh iya ya, saya mau ngemis kayak apa walaupun saya akrab dengan eyang yang punya itu, kalau emang saya bukan jalur yang memiliki itu, ya tidak bisa, tidak ada jalurnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi waktunya kita berpikir realistis. Ayo jangan terhasut, jangan mudah tertipu. Saiki mending fokus megawe, yang penting yo ibadah karo caramu dengan kepercayaanmu. Kerja untuk dapat uang untuk kehidupanmu. Ya, wes kuwi tok wae, aja jahat karo wong, sedekah aja lali, ya, usaha yang betul-betul. Wes nggak usah ngarepke harta ini. Nanti taunya dapat harta ini, harta itu nggak taunya rombongan ISIS. Ternyata kamu didoktrin jadi teroris ujung-ujungnya. Nah, itu hal-hal yang harus kita waspadai teman-teman. Yes, dewe yo wong susah hancene udu wong penak. Ning kadang-kadang yo harta atau keuangan itu betul-betul menjadi momentum penyerang terkuat bagi kita ketika kita dalam kondisi yang sangat-sangat sulit keuangan. Jadi itu sangat mudah untuk bisa merusak
merusak mental kita atau pemikiran kita ya. Aku berharap pembahasan hari ini bisa jadi bahan pembelajaran. Sekali lagi, ini versi saya, silahkan pandangan yang jenengan sesuai dengan yang jenengan bayangkan. Lalu hati-hati buat teman-teman yang suka gak dapat gambaran, ini sono ada harta karun, ada amanah itu ada, atau ada jin yang ngasih tahu kita seakan-akan mimpi nemu harta karun segala macam. Itu hati-hati, harta karun dalam tanda kutip di mimpi kamu itu berbagai macam hal artinya ya. Yang paling utama adalah penyakit ataupun bala. Harta karun itu gambaran bala, teman-teman. Di mimpi itu gambaran bala. Hati-hati, jangan mentang-mentang aku mimpi di rumah sana itu ada harta karun, saking wis strese, orang duit-duit, omah kono dibongkar, dituku, ternyata zong. Udah. Gitu ya teman-teman. Aku minta maaf kalau misalnya ada yang tersinggung, tapi ini versi pandang saya sendiri. Kalau teman-teman tidak suka ya silakan di skip. Kalau suka ya sama-sama kita belajar di sini. Aku minta teman-teman untuk lebih realistis. Wes nggak usah ngarep harta karun dari masa lalu, nggak usah ngarep dari dana amanah. Kalau mau kerja harus kerja ya. Yang sudah punya warisan dari keluarganya, alhamdulillah, daripada kayak Mas Tulus, Mas Wardi gitu ya. Mau nikah, mau sekolah segala macam. Aku dulu harus ngerongsok ya, aku harus nyari botol-botol ini tak jual, zaman biyen botol Asoka tak dorong atau 50 perak tinggun jajan adikku. Lo ada lo manusia-manusia seperti saya itu. Lebih baik kan kita enak. Enak banget loh Rek. Jujur teman-teman, uang yang kita dapatkan dari hasil keringat kita sendiri berkata Rp1.000, walah kenyang banget di perut. Tapi dengan hasil yang tidak pasti, terus kita hanya mengandalkan sesuatu yang dalam tanda kutip hanya bikin kita terlena, kemudian kita membuang waktu sia-sia, ini juga bahaya ya. Semoga manfaat video hari ini. Sekali lagi harus hati-hati terkait dengan dana amanah dan juga harta karun masa lalu. Hati-hati kalau misalnya ada orang yang bilang katanya bisa narik harta segala macam, itu harus hati-hati juga ya. Kemudian dana amanah segala macam ini juga harus kita pikirkan ya. Kalau toh itu ada, dua-duanya ada. Dari closing point yang saya sampaikan hari ini ya, kalau toh dua-duanya ada, dana amanah ada, harta karun ada, pasti Allah persiapkan itu untuk sesuatu yang baik. Pasti untuk sesuatu yang baik. Dan apakah yang baik itu tadi kamu? Ya belum tentu. Ya, apakah tadi buat negara? Ya belum tentu, tapi sesuatu yang baik. Dan yang pasti Allah akan membagi, Allah akan mengeluarkan itu, Allah akan menyiapkan itu sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, dan yang pasti sudah pas dengan waktu dan haknya. Itu yang harus kita waspadai. Itu yang harus kita sadari. Jadi mulai sekarang kalau sudah merantau jauh-jauh, sudah mulai kemana tuh, ke Palembang yang pelosok-pelosok, itu masih banyak loh teman-teman yang masih meyakini. Karena dulu ex dari kerajaan Sriwijaya, seakan-akan ada anggapan bahwa masih banyak. Ya memang kenyataan masih ada. Sekarang ada beberapa tambang-tambang ilegal yang menyampaikan bahwa memang ada beberapa kandungan ataupun harta-harta karun di masa lalu yang masih terpendam, kemudian bisa dipegang atau bisa diambil. Bahkan Allah itu kasih Indonesia ini harta karun yang luar biasa loh. Beberapa tempat di Indonesia tuh bisa ditambang kemudian dicari emasnya. Bukan hanya dari harta karun, tapi memang dari kandungan kayanya negara kita Indonesia. Kita patut bersyukur dengan itu, oke? Lebih realistis, jangan mudah tergoda, dan hati-hati dengan penipuan, oke? Terima kasih banyak untuk kalian yang sedang nyimak video ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang saya sampaikan mungkin menyinggung atau jenengan tidak suka, saya yang minta maaf. Semoga kita bisa sama-sama belajar di sini. Saya jadi berkat buat jenengan, jenengan jadi berkat buat saya. Kita semua saling memberkati satu sama lain dan juga sama-sama belajar. Saya ndak guru, saya bukan ngajari, tapi kita sama-sama belajar, oke? Matur sembah nuwun semuanya ya. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang sedang pengen punya pekerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin ya Allah. Untuk yang sedang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang cepat lunas, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen punya jodoh semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Semoga Allah segera kabul aja jenengan terkait dengan pengen jual rumah, pengen punya usaha, pengen ngangkat derajat keluarga besar, pengen sesuatu yang baik-baik untuk kehidupan jenengan dan juga keluarga, semoga segera Allah kabul untuk hajat baiknya, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya, nggih, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, juga hal-hal yang berbau dengan dana amanah ataupun harta karun yang justru akan membuat kita sesat dan juga membuat kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, amin. Semoga saya dan juga jenengan dihindarkan dari hal tadi ya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Itu guys semuanya, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi, mudah-mudahan nanti di hari
Hari Senin Mas Tulus break ya teman-teman ya. Hari Sabtu Minggu insya Allah ada video, tapi kalau untuk hari Seninnya Mas Tulus break dulu, oke? Matur sembah nuwun untuk semuanya, semoga bermanfaat untuk video hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga bisa kita sama-sama kita wedar, sama-sama kita bedah bareng-bareng buat kita coba kita aplikasikan dalam pemikiran kita, siapa tahu juga bisa benar atau tidak ya. Sekali lagi ini kan versi pandangan saya. Yang setuju alhamdulillah, tidak setuju juga alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, subscribe, di share ke media sosial yang kalian punya. Dan yang mau ngasih saweran bisa di tombol terima kasih. Kemudian juga jangan lupa untuk dibantu untuk tidak meskipun ikannya pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.